Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edus Rahmatullah dari kelas 11 ATBH 3. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan biografi Presiden B.J. Habibie. Baik. Yang pertama, pendahuluan. Nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Tempat, tanggal lahir Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tanggal 25 Juni 1936. Agama Islam. Jabatan Presiden Republik Indonesia. Tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Yang pertama, masa kecil dan latar belakang keluarga. Orang tua ayahnya Alwi Abdul Jaili Habibie adalah seorang ahli pertanian asal Gorontalo, dan ibunya R.A. Tuti Marni Puspowarjo adalah seorang spesialis mata asal Yogyakarta. Inspirasi ketertarikannya pada teknik muncul sejak kecil saat ia melihat pesawat terbang, dan ia bercita-cita menjadi insinyur untuk membangun transportasi udara bagi Indonesia yang berbentuk kepulauan. Yang kedua, pendidikan dan karir di Jerman. Studi tempat kuliah di Teknik Mesin ITB selama 6 bulan sebelum melanjutkan ke RWTH Aachen, Jerman Barat dengan biaya mandiri dari ibunya. Prestasi akademik meraih gelar Diplom Ingenieur 1960 dan Doktor Ingenieur 1965 dengan predikat summa cum laude PK sempurna. Pendidikan dan karir di Jerman. Julukan Mr. Krauss diperoleh karena menemukan cross progression theory atau faktor Habibie, rumus matematika untuk mendeteksi titik awal keretakan pada struktur pesawat hingga tingkat atom yang meningkatkan standar keselamatan penerbangan dunia secara signifikan. Dan yang ketiga, teknologi di Indonesia. Menteri Riset dan Teknologi menjabat selama 20 tahun, 1978 sampai 1998 di bawah Presiden Soeharto, melopori pengembangan industri strategis nasional. Pesawat N250 Gatotkaca berhasil memimpin pembuatan dan penerbangan perdana pesawat asli buatan Indonesia pada tahun 1995, membuktikan kemandirian teknologi bangsa. Institusi mendirikan IPTN sekarang PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad, dan Lembaga Riset BPPT. Keempat, masa kepresidenan 1998 sampai 1999. Meskipun hanya menjabat selama 17 tahun, Habibie melakukan perubahan fundamental bagi demokrasi Indonesia. Kebebasan pers. Mencabut SUPP sehingga pers bebas dari kontrol ketat pemerintahan. Reformasi politik. Membebaskan tahanan politik, memisahkan TNI dan Polri, dan menyelenggarakan pemilu multipartai yang didemokrasi pada 1999. Stabilitas ekonomi. Berhasil menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sempat anjlok drastis akibat moneter 1998. Referendum Timur mengambil langkah berani melakukan jejak
pendapatan yang menyebabkan lepasnya Timor dari NKRI secara damai demi kepastian status internasional. Dan yang kelima, akhir hayat dan warisan. Kisah cinta kesetiaannya kepada sang istri Hasri Ainun Bashari menjadi inspirasi nasional dan diabadikan dalam film sebagai buku serta film. Yang kelima, akhir hayat dan warisan. Wafat meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada 11 September 2019 karena gagal jantung. Pemakaman dimakamkan di TPA Kalibata, Jakarta, tempat di samping makam istrinya. Kesimpulan, warisan terbesar adalah semangat iptek dan imtek ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan takwa, yang menekan pentingnya penguasaan teknologi yang diberikan dengan nilai moral dan agama. Sekian dari saya, kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.